Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pengajar yang telah memberikan waktunya. Saya selaku moderator akan menyampaikan biodata fasilitator. Nama Ahmad Batiar Rifai SPD. Alamat Cicadas Pandeglang. Tempat tanggal lahir Serang 27 Juni 1978. Jabatan staf di bidang PR dan relawan. Pengalaman organisasi. 1. Penugasan penanggulangan bencana. 2. Pelatihan sarjana. 3. Pelatihan KLB kejadian luar biasa. Untuk itu saya persembahkan Pak Bahtiar, Ahmad Bahtiar Rifai SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, supaya kegiatan orientasi ini berjalan dengan lancar. Tadi oleh moderator sudah diperkenalkan, nama saya Bahtiar, hanya saja biar mudah diingat. Saya di markas sebagai staf bidang PMR dan relawan. Jadi kebetulan di sini juga ada adik-adik kita dari PMR ya, dalam forum komunikasi atau yang sekarang dikenal dengan nama Pormis, Forum Remaja Para Penggerak Indonesia, sengaja dihadirkan karena mereka juga sebetulnya relawan masa depan. Mudah-mudahan pada saat lulus dari SMA dan melanjutkan ke perguruan tinggi dapat mengabdikan diri terus di KSR nih, ya, KSR PMI manapun, tergantung dia kuliah nanti. Alhamdulillah pada hari ini sudah jelas resmi ya, sudah ada SK-nya tadi, pembentukan UKM KSR Korps Sukarela Sisip Banten Raya. Di Pandeglang ini Sisip Banten Raya adalah UKM keempat ditambah 4 itu 3 perguruan tinggi, 1 KSR cabang, KSR markas disebutnya. Mudah-mudahan KSR Sisip ini karena kampusnya, kalau saya bandingkan dengan kampus yang lain, adalah kampus yang terdekat dengan markas Kabupaten Pandeglang, sehingga mudah-mudahan tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan atau kerjasama di bidang yang lainnya. Mudah-mudahan berjalan seperti itu. Dari hasil orientasi ini nanti sebetulnya ada kegiatan pelatihan tentunya, karena kalau KSR itu wajib mengikuti pelatihan 120 jam. Nah, hari ini baru orientasi ini wajib dilaksanakan kepada siapapun, termasuk orang-orang yang bukan PMI yang ingin bergabung ke wadah PMI. Karena ada satu lagi selain KSR Korps Sukarela, ada namanya TSR. TSR itu adalah tenaga sukarela. Perbedaannya, TSR itu tidak harus ada pelatihan, sepertinya enak ya, tetapi mereka harus mempunyai satu kualifikasi tertentu. Mereka harus punya satu keahlian. Siapakah mereka? Ada yang bisa ini menjawab? Kalau KSR wajib mengikuti pelatihan dasar 120 jam ditambah pelatihan-pelatihan spesialisasi, misalnya penampungan darurat, dapur umum, asesmen dan lain sebagainya.
kalau tenaga sukarela itu tidak harus ikut pelatihan seperti itu, tapi dia harus mempunyai satu keahlian seperti dosen, guru, kiai, dokter, perawat, tukang jahit, tukang bangunan, ya siapapun yang mempunyai keahlian itu bisa menjadi tenaga sukarela. Karena mereka sudah mempunyai keahlian, ya tidak perlu dilatih. Karena nanti bidangnya udah ada spesialisasinya. Ahlinya di mana? Tukang bangunan pada saat tsunami Aceh 2014 ya, ke 2015, 2004 ke 2005. Nah, tukang bangunan juga berperan pada saat ada pembangunan hunian sementara, bisa mereka berperan. Guru, banyak anak-anak kan bisa berperan dan lain sebagainya. Itu sedikit gambaran perbedaan. Nah, kalau kita KSR, termasuk saya masuk ke PMI itu awalnya menjadi anggota KSR. Saya salah satu orang yang terjebak di PMI dalam tanda kutip. Kenapa? Karena awalnya saya tidak tahu apa itu PMI. Memang waktu SMA pernah ikut PMR ya, tapi sebatas PMR ya belum pernah ke markas, tidak tahu kegiatannya, ya sama aja dari nol. Pada saat saya diajak oleh teman, ayo ke PMI menjadi relawan, ya nurut aja gitu ya, ikut. Ya akhirnya terjebak, saya nggak bisa keluar. Aneh. Kenapa? Ya di situ saya menemukan satu sisi yang sulit dibandingkan dengan apa. Artinya saya ada sisi tersendiri ya, saya sangat senang. Karena kalau memberikan bantuan ya dengan uang mungkin kita tidak punya, tapi dengan tenaga dan pikiran kita punya. Nah, itu fungsi relawan nanti di sana. Nah, KSR adalah ujung tombak PMI. Kalau sudah tahu tombak ya, kalau dikatakan ujungnya itu, ya itu fungsi yang paling utama. Bayangkan kalau di PMI tidak ada relawan, tidak akan jalan semua kegiatan. Bantuan numpuk nggak bisa dikirim. Ada orang minta tolong nggak ada yang nolongin. Kalau tidak ada relawan. Nah, sebelum lebih jauh, ternyata awal terbentuknya bagaimana? Nah, kita kembali ke sejarah tentunya. Kita harus tahu sejarah. Ini sudah terpampang gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kalimatnya ada dua, Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kalau Bulan Sabit Merah pernah dengar? Pernah Pak, pengobatan. Pengobatan. Kalau Palang Merah? Relawan. Relawan. Ada yang lain? Puskesmas klinik. Puskesmas klinik. Bisa jadi. Ya. Next. Nah, ini sekarang ada 3 lambang yang diakui. Ada Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Tapi 3 lambang ini bukan berarti masing-masing rumahnya masing-masing, ya. Itu tidak seperti itu. 3 lambang ini adalah satu badan, satu. Hanya memang di dalam perjalanannya, di dalam sejarahnya, ya ada harus menggunakan lambang yang lain. Lanjut. Nah, ini pertamanya Perang Solferino di Italia Utara. Pertempuran Solferino pada tanggal 24 Juni 1859, selama 16 jam pertempuran yang sangat dahsyat sekali. Pertempurannya juga ya waktu itu ya pasti jarak dekat ya. Kalau sekarang kan jarak jauh pakai rudal. Kalau sekarang bayangkan kalau jarak dekat udah menggunakan senjata tajam juga, korban berjatuhan sangat banyak, yang sekarat maupun yang meninggal. Pertempuran melibatkan 320.000 prajurit
ya yang mengakibatkan sampai 40.000 terluka di dua belah pihak. Dan waktu itu sangat sedikit tenaga medis. Yang agak banyak malahan tenaga medis untuk kuda. Kebalik ya. Karena memang waktu itu kendaraan tempurnya adalah kuda. Sehingga kuda lebih dibutuhkan daripada manusianya. Jadi dokter hewan lebih banyak. Itu perbandingannya 4 untuk ngurusin 1000 kuda, sedangkan 1 untuk 1000 manusia. Jadi untung kuda. Nah, di tahun itu ada seorang yang namanya Henry Dunant. Kalau di Pramuka kita kenal Bapak Pandu. Ya, Bapak Pandu dunia siapa? Ya, Lord Baden-Powell. Kalau di Palang Merah ini Henry Dunant. Dia adalah seorang pengusaha, pebisnis. Tujuannya adalah menemui Napoleon Bonaparte untuk urusan bisnis. Nah, di dalam perjalanannya melewati pertempuran tadi di Italia Utara. Yang bertempunya negara mana tadi? Australia, Prancis. Ya, ada yang baca. Antara Prancis dengan Australia. Austria. Ya. Nah, di dalam perjalanan dari Dunant ini akhirnya melihat pertempuran yang sangat dahsyat dan banyak korban. Akhirnya dia lupa akan tujuan utama yang tadinya akan bisnis. Akhirnya menolong korban perang tersebut. Dia dibantu warga sekitar membawa korban tersebut karena di situ terdekat ada gereja. Ya, di gereja tersebut untuk mengurusi korban-korban perang tersebut. Nah, dia menyatakan dia tidak memilih-milih ya, artinya kedua belah pihak itu dia tolong karena dia merasa adalah kita semua saudara. Lanjut. Setelah pulang dari tempat tersebut, pulang ke negaranya, ke Swiss, Henry Dunant ini masih teringat akan kejadian tersebut. Ya. Jadi karena begitu parahnya korban perang, kalau yang meninggal sudah urusannya sudah sampai di situ. Tapi pada saat melihat yang sekarat, ya, yang terluka begitu banyaknya, dia tersentuh hatinya dan dia tidak dapat menolong semuanya. Sampai akhirnya kita ingat tentara kita juga yang bertempur ke luar daerah, ke negara lain. Nah, meninggalkan keluarga yang begitu lama. Termasuk saat itu. Akhirnya yang terluka juga pasti ingat keluarganya. Nah, di situ Henry Dunant juga membuka layanan istilahnya ya. Jadi mencatat semua pesan yang ingin disampaikan kepada keluarganya dari para korban itu, dia tulis alamatnya di mana dan dia mencoba mengirimkan. Dan mungkin ada yang sampai ada yang tidak ya, karena saking banyaknya dan mungkin waktu itu sistem transportasinya tidak kayak sekarang, sulit. Yang sekarang dikenal penulisan pesan itu, penyampaian pesan itu sekarang masih digunakan dalam masa damai. Waktu itu masa perang. Sekarang masa damai juga masih digunakan penyampaian pesan tersebut. Kalau sekarang dikenal dengan RFL, Restoring Family Link, atau pemulihan hubungan keluarga. Jadi keluarga yang terputus, yang hilang kontak, anak dengan bapaknya, dengan ibunya, atau anggota keluarga yang lain terpisah, ya, hilang kontak, hilang jejak. Nah, itu oleh TNI, Palang Merah, dan Bulan Sabit Merah Internasional akan dicari. Nah, jadi ini udahlah baik buat kita juga, bagi adik-adik mahasiswa yang punya anggota keluarga mungkin yang jadi TKI, ya,
yang ke Arab Saudi, yang di Malaysia dan lain sebagainya, hilang kontak, ya, mungkin tetangganya kalau nggak saudaranya, hilang kontak, yang kontraknya misalkan 2 tahun, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak pulang-pulang, kemana ini? Itu silakan laporkan ke PMI, saya akan cari. Ya, saya tinggal hilangnya di mana, di TKI Arab Saudi, ya saya tinggal nyuruh yang relawan di Arab Saudi tentunya ya. Saya kirim berita ke provinsi, provinsi ke pusat, pusat akan ke Bulan Sabit Merah Arab Saudi. Nah, relawan yang di sana suruh ngubek. Dengan catatan, pertama dia berangkatnya legal. Ya, Palang Merah tidak akan mengurusi orang-orang yang ilegal. Dia berangkatnya harus legal, resmi. Kalau legal kan diketahui ke tempat mana tujuan, yang ngirimnya siapa. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, kita akan ke tempat tersebut ngumpul. Kalau ilegal ya, kita nggak tahu, kadang-kadang namanya aja nama orang lain, jadi nggak bakalan ketemu. Nah, jadi sudah menyalahi aturan, nggak bakalan ketemu kalau seperti itu. Nah, ini sudah terbukti beberapa anggota keluarga sudah bisa dipertemukan, termasuk yang bapaknya di Belanda ikut bapaknya, ibunya pengen ketemu saking sudah lamanya, sudah bisa ditemukan, dan contoh-contoh yang lainnya. Dan juga ini berlaku di negara-negara yang lain yang tergabung dalam perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Nah, kembali ke sini, Heri Duran akhirnya membuat sebuah buku yang berjudul Kenang-kenangan di Solferino. Buku itu membuat 2 gagasan. Yang pertama, Heri Duran menginginkan adanya dibentuknya organisasi kemanusiaan. Nah, kita sekarang ini sedang membentuk, berarti cita-cita Heri Duran sampai hari ini tercapai. Sudah di tiap negara ada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Relawannya juga di tiap-tiap perguruan tinggi sekarang terbentuk, termasuk yang di Stisik ini perlu dicatat sejarah di Stisik Banten Raya ini. Ya, hari ini telah dibentuk UKM KSR Stisik Banten Raya. Ini jangan sampai dilupakan, dan orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang pertama. Itu jangan sampai dilupakan. Karena pembentuk Palang Merah internasional dan nasional juga sama tercatat, ya, dan diabadikan sampai sekarang. Yang kedua adalah membuat semisal peraturan perang. Nah, perang sekarang diatur. Hebatnya Palang Merah di situ. Kalau dulu bukan aja itu perang dunia ke-1, ke-2, bagaimana perang. Padahal waktu itu juga perang dunia kedua sudah ada aturan, ya, bahwa misalkan tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh membunuh tentara yang sudah terluka. Walaupun waktu itu masih banyak pelanggaran, ya sekarang juga ada. Tetapi kalau sudah seperti itu, bagi negara-negara yang sudah menandatangani Konvensi Jenewa, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merahnya, negara yang melakukan seperti itu adalah kejahatan internasional, ya, disidangkan di Mahkamah Internasional. Sehingga wajar Palang Merah Indonesia sampai hari ini di DPR sedang gencar-gencarnya ingin, ada yang pernah dengar nggak, menggolkan tentang undang-undang lambang Palang Merah. Karena sampai 10 tahun menginjak 15 tahun ke hari ini belum disetujui juga, karena ada beberapa orang yang punya kepentingan. Kalau Palang Merah, Bulan Sabit Merah itu tidak ada kepentingan, tujuannya hanya untuk kemanusiaan. Tapi pada saat masuk ke Dewan, diajukan rancangan undang-undang. Nah, ada orang-orang yang punya kepentingan dan menjegal. Nah, di situ sulitnya. Kenapa harus ada lambang undang-undang? Baliknya, undang-undang lambang. Karena di negara-negara yang lain, undang-undang lambang ini sudah disahkan.
Karena nanti pada saat disahkan, yang pertama keamanan kita terjamin. Perang, kita juga sebetulnya yang turun, cuman penugasannya yang turun. Kalau yang tengah adalah federasi, ini untuk masa bencana. Sedangkan yang ketiga, Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah perhimpunan di satu negara atau di negara itu. Contohnya di Indonesia, nanti Palang Merah. Bulan Sabit Merahnya ada di Indonesia? Ada. Enggak boleh, harus satu. Ya. Seperti Malaysia, baru Malaysia Perhimpunan Nasionalnya Bulan Sabit Merah. Palang Merah nggak ada. Harus karena satu badan. Sama aja. Kalau ada Bulan Sabit Merah, Palang Merah yang nggak ada. Kalau ada Palang Merah, Bulan Sabit Merah yang nggak ada. Itu aja kuncinya, kata kuncinya. Jadi kalau kita lihat di satu negara ada dua lambang, ya tinggal ditanyakan aja. Yang satu lambangnya itu Perhimpunan Nasional bukan? Nah itu tadi gunanya undang-undang lambang. Kenapa kita di Indonesia bisa menemukan ada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah? Terus terang saya pernah melihat mobil ambulannya atau kegiatannya menggunakan lambang Bulan Sabit Merah. Tapi kalau saya menyatakan itu bukan Perhimpunan Nasional. Ya, kebetulan dia menggunakan lambang yang sama saja, lambang dengan Perhimpunan Nasional kita, kebetulan sama. Kalau kita organisasi besar, yang perhimpunan kita diakui oleh internasional. Nah, Bulan Sabit Merah, kalau yang Perhimpunan Nasional, yang Malaysia sama, dia akan diakui oleh internasional. Karena tadi sudah menandatangani konvensi Jenewa di Swiss, kita diakui. Kalau undang-undang kita lambang sudah berlaku, ya undang-undang lambang, sebetulnya logo saja kalau kita lihat logo di pasar sudah ada jaminan, sudah terdaftar misalkan ya, walaupun bukan berbentuk undang-undang, sudah terdaftar. Bagi perusahaan Anda yang membuat logo yang sama, tolong segera menarik barang Anda. Bisa diajukan hukum kan? Sudah seperti itu baru logo biasa, logo merek. Sebetulnya kita lebih besar lagi harusnya, tidak boleh sama. Karena kalau ada menggunakan logo dua lambang yang sama di satu negara, jadi pertanyaan justru, ini kan satu badan kok ada dua, jangan-jangan tidak netral. Karena salah satu prinsipnya TNI itu adalah netral, ya, kesamaan. Jadi tidak harus dua kalau satu badan. Dan kita harus sama dengan penguasa setempat. Penguasa itu artinya tentara nasionalnya. Ya lanjut, nanti ada gambarnya. Nah ini Komandan Internasional, udah dibahas tadi. 20 orang, lanjut. Misinya melindungi membantu korban konflik bersenjata, promosikan kepatuhan, udah. Lanjut. Terus, apakah LSM? Terus, PBB, badan PBB? Ya. Nah, ini bukan. Lanjut. Nah, mandat kita adalah mandat internasional, netral, tidak memihak, mandiri. Delegasi sudah di 60 negara, CRT itu aktif lebih dari 80 negara. Lanjut. Masih ada nggak di Indonesia CRC? Kan tadi dikatakan di CRC itu pada saat masa perang saja, sedangkan Indonesia sudah aman. Masih ada nggak di Indonesia? Masih. Jadi pada saat masa damai juga masih kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya kegiatan semisal pelatihan-pelatihan salah satunya. Lanjut. Nah, ini CRC di Indonesia. Tapi ada pertanyaan tadi, kan sudah dibagi
komite untuk konflik bersenjata, kalau IFRC atau federasi untuk bencana. Pertanyaannya, pada saat terjadi dua-duanya, menggunakan yang mana? Menggunakan ICRC, IFRC, atau dua-duanya? Menggunakan? Ya, jadi yang bisa turun itu dua-duanya ICRC. Walaupun bencana dulu, misalkan bencana turun federasi karena untuk bencana, tapi pada saat ada bantuan misalkan rusuh sampai terjadi perang saudara misalkan, akhirnya konflik kan. Nah, ini akan ditarik, federasi ini diganti di CRC yang menangani dua-duanya. Atau semisal di Indonesia pernah terjadi pada saat tsunami Aceh 2004, di situ juga ada gerakan Aceh Merdeka, bencana ada, konflik bersenjata ada. Nah, yang menangani walaupun ada bencana, federasi nggak usah turun, jadi cukup sama komite internasional. Lanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan ICRC di Indonesia dari 1940 sampai sekarang masih ya. Itu beberapa kegiatannya. Lanjut saja terus. Terus. Mengapa? Apa di antaranya? Ya, tidak semua ya, konflik, perang, atau apa. Jadi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Lanjut aja, promosi bisa. Salah satu kegiatan nanti di UKM STISIP ini adalah mempromosikan kepalang merahan atau donor darah kegiatannya nanti ke masyarakat. Karena hati-hati kalau sudah menggunakan lambang PMI di bajunya, nanti kan pakai ya. Kalau sudah didiklat lulus pakai pasti. Nah, kami kadang-kadang menjadi perdebatan juga. Boleh nggak lambang itu pakai alun-alun misalkan? Ya, nah itu diserahkan ke PMI kabupaten kota masing-masing dengan catatan sederhana saja, lambang itu digunakan untuk hal yang baik. Ya. Kalau sekira-kiranya ke tempat yang bagus tapi kegiatannya tidak baik, ya jangan. Itu aja kesimpulannya. Karena kejadian yang paling sering adalah kalau hari Minggu lari pagi ya? Ada yang sering lari pagi? Ya, alhamdulillah. Saya agak langsingan. Pernah kita membuat suatu kegiatan promosi donor darah di alun-alun. Nah, adik-adik Porvis ini turun ya memperkenalkan donor darah dan sebagainya. Tapi hati-hati, ada tembakan biasanya. Orang yang mungkin pernah kecewa, cuman tidak tahu ya. Kalau setelah dikasih tahu ya paham juga. Jadi mungkin keluarganya pada saat itu membutuhkan darah, di PMI tidak ada. Mungkin pernah dengar ya, di PMI tidak ada darah. Dan mungkin teman-teman pernah sulitnya. Saya tahu ada banyak SMS dari teman-teman di kampus lain. Ada darah nggak di PMI? Golongan apa? Oh, misalnya. Oh, ternyata tidak ada, kosong. Nah, artinya begitu sulitnya nyari darah. Nah, mungkin kejadiannya seperti itu sehingga bapak tersebut pada saat lari pagi lihat anak-anak PMI, wah langsung nembak. PMI, gimana sih? Ya, waktu butuh darah kok nggak ada. Bisa jadi seperti ditembak. Tapi yang jawab bukan anak Porvis yang pakai lambang ternyata. Ada siswa SMA yang lari juga nggak pakai lambang PMI. Dia yang jawab. Ya, karena dia tahu. Jawabnya gimana? Dia bertanya, Bapak pernah donor darah enggak? Udah, pertanyaannya titik sampai di situ, nggak bisa lanjut lagi. Ternyata benar. Kalau Bapak belum pernah donor darah, ya dari mana PMI akan mendapatkan darah? Nah, salah satu kegiatan promosi itu adalah supaya Bapak dan Ibu mau donor darah. Seperti itu. Jadi kegiatan selanjutnya adalah saya tunggu KSR Unma, KSR STISIP Banten Raya untuk melaksanakan donor darah di kampusnya. Kira-kira bisa? Insya Allah ya. Harus kan tadi
Bapak Kurek 3 tadi mengatakan harus aktif di kampusnya, salah satu dengan kegiatan itu aja udah kelihatan tuh. Salah satunya. Lanjut aja terus. Nah, stop dulu. Nah, ini kalian dan pengalaman kami dalam merespon tantangan di aksi kemanusiaan. Ini waktu di Gajah, ini bulan sabit merah, tapi bukan Indonesia ya, negara lain. Lanjut. Operator, silakan. Jadi salah satu bahayanya kalau kita menggunakan dua lambang, oleh Swiss dipertanyakan kenapa dua lambang dan tidak bisa kita menjadikan satu lambang. Keanggotaan kita sebagai perhimpunan nasional itu akan dicoret. Artinya negara Indonesia tidak punya perhimpunan nasional, palang merah ataupun bulan sabit merah. Kalau sudah seperti itu, tentara yang sedang berperang tidak ada jaminan keselamatan. Bukan tentaranya, maaf, medis tentara. Medis tentara itu tidak ada jaminan untuk keselamatannya. Kenapa? Karena medis tentara itu menggunakan lambang palang merah. Lambang palang merah salah satunya adalah sebagai tanda perlindungan. Yang kedua adalah tanda pengenal. Bedanya tanda perlindungan itu biasanya digunakan ukurannya sangat besar. Kalau yang pengenal seperti yang saya pakai sekarang, ya ada yang pakai itu pengenal kecil ukurannya. Digunakannya pengenal itu masa damai. Kalau yang perlindungan masa perang, masa konflik. Supaya kelihatan dari jauh, supaya nggak ditembak. Nah, termasuk tentara yang menggunakan medisnya, walaupun kecil di lengannya, itu sebagai tanda perlindungan pada saat perang. Sehingga dia tidak boleh ditembak kalaupun perangnya sudah kalah. Dia orang yang netral, karena dia tidak menggunakan senjata dan kendaraan-kendaraan milik TNI atau tentara, ya, atau kombatan yang untuk menolong korban menggunakan palang merah atau bulan sabit merah itu tidak boleh membawa senjata, walaupun kendaraannya punya tentara, tidak boleh. Kalau sudah ada senjata di situ, wah itu pelanggaran berat. Ya. Tank baja misalkan pakai lambang palang merah, musuhnya mau nembak, wah ada palang merah yang nggak jadi, dia nya nembak. Itu pelanggaran berat. Jadi nggak boleh. Helikopter yang untuk membawa angkutan korban juga yang ada lambang palang merahnya tidak boleh bawa tentara yang bawa senjata. Ikut, nggak boleh ikut juga, ya. Pelanggaran berat. Terus, nah tadi ICRC atau IFRC tentunya akan bekerja sama dengan palang merah atau bulan sabit merah di negara tersebut. Jadi walaupun federasi atau komite yang turun ke kita, nah mereka nggak langsung ambil ini sendiri, tentunya kerjasama tetap dengan perhimpunan di negaranya. Jadi tetap siapa yang terjun ke lapangan, ya kita juga nanti penugasannya. Cuma pada saat konflik, ya bajunya palangnya penuh, ya penuh depan belakang. Jangan takut, itu bukan lambang salib, ya. Karena ada yang mengidentikan palang merah nggak boleh, karena itu lambang salib. Kenapa lambangnya palang merah ini? Sejarahnya tadi kelewat. Ya, karena tadi lahirnya di negara Swiss, dan negara Swiss benderanya adalah palang putih, dasarnya merah. Nah, karena jasa-jasa yang didulang itu dari orang Swiss, diambil bendera tersebut dan dibalik, yang tadinya palang putih, benderanya menjadi palang merah dan dasarnya putih. Balikan seperti itu aja. Terus di PRI, di folder di bawah, keluar dulu palang merah Indonesia sekarang.
Ya udah dari Swiss nih, pulang dulu ya. Jalan-jalannya udah jauh. Kita lihat. Ya. Ini Palang Merah Indonesia, lanjuti kita yang sekarang udah menjadi rumah kita tentunya. 21 Oktober 1873. Jadi sejarahnya tidak mudah ternyata berdirinya PMI. Dari mulai penjajahan Belanda, kita para relawan dulu memperjuangkan untuk berdirinya PMI, ternyata ditolak ya. 21 Oktober 73 sampai 1940 pada zaman masa penjajahan Jepang. Jadi takut digunakan sebagai sarana politik atau sarana membangkang ya. Jadi mereka menolak. Nah, sampai 5 September 45 ini kita PMI maksudnya membuat panitia 5 ya, Dr. Moka, Pak Johan, Yohana, Marjuki dan Sitanala untuk membentuk Palang Merah Indonesia. Lanjut. Nah, akhirnya setelah Indonesia merdeka 1 bulan tepatnya Indonesia baru Palang Merah Indonesia baru diresmikan. 1 bulan setelah Indonesia merdeka berarti 17 September. Kalau Indonesia merdeka kan 17 Agustus. Tambah 1 bulan 17 September 1945. Nah, ini lahirlah Palang Merah Indonesia. Dasar hukumnya Kepres RIS ya, waktu itu Republik Indonesia Serikat masih nomor 25 tahun 50 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi kemanusiaan ya. Sehingga wajar di beberapa individu yang punya kepentingan takut kehilangan organisasinya karena disebutkan di sini satu-satunya, padahal ya kalau untuk kemanusiaan silahkan aja jalan sendiri-sendiri. Ya, Palang Merah bukan berarti melarang organisasi lain nggak boleh memberi bantuan ya seperti itu. Tapi Palang Merah hanya memperjuangkan tentang lambangnya saja, karena untuk keselamatan relawannya juga ya. Karena kalau sudah banyak lambang ya bingung. Betadine saja menggunakan lambang Palang Merah. Betadine pernah lihat kan? Ya. Ambulan. Tes. Ambulan. Lalu lalang, sering lihat ambulan? Lambangnya apa? Palang Merah. Tapi pertanyaannya, mobil itu punya PMI bukan? Nah, itu masalahnya. Udah nama di peta ya, bukan PMI KB. Namanya Palang Merah itu ya PMI. Tapi karena tadi undang-undang lambangnya belum ada, jadi banyak peniruan, banyak menggunakan Palang Merah. Ini lewat bulan sabit merah, tapi izin paling. Oh, usaha ya. Karena kalaupun lambangnya diganti bulan sabit merah ini, ya, contoh ini, tapi nggak mungkin sih. Undang-undangnya udah mau disahkan, udah mau selesai. Insya Allah ya, kita berdoa pasti diketuk palu disahkan. Sudah merujuk sekarang. Kalaupun contoh aja nih, Mas, kalaupun kita diganti menjadi bulan sabit merah, yang jadi staf PMI relawan di Pandeglang ya tetap saya, nggak bakalan ganti. Sombong banget. Karena di Pandeglang tidak ada PMI. Iya, yang paling ganti lambang di markas itu paling ganti lambang. Itu. Jadi orang yang punya bulan sabit merah juga tinggal gigit jari. Karena yang punya perhimpunan nasional itu ya kita, gitu, bukan mereka. Mereka hanya sebatas organisasi kemasyarakatan, LSM atau yayasan. Cuman lambangnya sarua, ini penyeruan lambang. Kalau kita, ngasih bantuan nggak pernah ke jalur gajah bulan sabit merah Indonesia. Akhirnya karena pihak internasional tahu di Indonesia itu tidak ada bulan sabit merah, ya nggak bisa masuk kan. Cuma karena akhirnya nelfon Palang Merah PMI atas izin Pak JK
ya udahlah nggak apa-apa masukin aja, tanggung jawab PMI. Akhirnya bisa masuk. Akhirnya hampir mubazir itu bantuan. Ya, karena kita berbicara kalau mengirim keluar itu udah hubungan internasional. Kalau mengirim di Indonesia ya bisa-bisa aja ke masyarakat, nggak ada yang mengirim. Tapi kalau udah hubungan internasional, sudah. Pres 246 tahun 63 tentang mandat dan tugas PMI. Lanjut. Nah, bagian dari gerakan internasional Palang Merah dan Bendera Merah. Nah, jadi kita menjadi bagian. 5 Juni 50 Pemerintah RI menandatangani Konvensi Jenewa, terbit Undang-Undang Nomor 59 Tahun 58 tentang keikutsertaan negara RI dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 49. Jelas ya, itu di Konvensi Jenewa di Swiss, di internasional sudah menandatangani, kita sudah diakui. Jadi ya jangan macam-macam dengan PMI. Ya kasihan aja ada orang yang tidak tahu berjuang mati-matian gitu, nanti mati sendiri ya, nggak usah diapa-apain. 15 Juni 50 keberadaan PMI diakui oleh ICRC sebagai perhimpunan nasional. 16 Oktober 50 PMI diterima sebagai anggota federasi. Nah, tadi bedanya ICRC apa? Komite ya untuk konflik yang 15 Juni 50. Kalau 16 Oktobernya 50 federasi untuk bencana. Nah, sama federasi juga tidak ada bencana juga masih berkeliaran di kita. Ya. Termasuk saya oleh federasi pernah dilatih tentang KLB, kejadian luar biasa tentang penyakit. Nah, itu ya orang federasi enak banyak duitnya. Jadi teman-teman relawan jangan takut kalau saya katakan tadi pada saat saya direkrut saya orang yang terjebak. Benar, tanda kutip. Tapi saya senang terjebak juga. Kadang-kadang mengeluarkan uang sendiri, ya nggak gede sih ukuran bensin mah. Tapi yang udah ini pasti merasakan tuh. Tapi jangan takut pada saat penugasan, nggak bakalan ngeluarin uang sendiri. Ya, kita mobilisasi. Mobilnya ada, losbak hitam di markas. Ada yang lihat nggak? Yang udah lihat pasti ketawa. Ya. Kalau dikatakan mobil itu mobilnya juga nggak jalan, ya. Kita cari mobil yang lain lah yang penting bisa nyampe. Artinya penugasan, insya Allah tidak mengeluarkan uang sendiri. Tapi di luar itu, ya ngumpet-ngumpet. Tadi udah makan juga, masih lapar katanya pengen mie ayam. Ngumpet-ngumpet ke, ya itu mah. Karena ngumpet ya nggak minta buat beli mie ayam, keluar uang sendiri pasti. Ada seperti itu. Lanjut. PMI berasaskan Pancasila. Nah, sehingga kenapa sih Palang Merah? Palang Merah itu harusnya sesuai bendera Swiss yang dibalik, Palang Merah, dasar putih segi 4. Tapi kok di Indonesia ada kelompaknya? Beda sendiri. Istilah bahasa Sunda kan tahu ya? Jaliwang ya. Ya, tapi itulah PMI biasa ke pusat, ke Jenewa, mulai sentik, ya semuanya lah Indonesia mah pakai kata dan awan. Bukan berarti merubah lambang, karena berdasarkan Pancasila kita buat kelopak, tapi satu saja, jangan dua-duanya. Bingung kan? Kita sendiri bingung nanti sebagai relawan. Rumahnya yang mana salah masuk. Yang ketiga kenetralan. Netral, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, bahasa, warna kulit, Rambut, warna rambut, bentuk muka, jenis kelamin, dompet. Ya, Yakin. DSB, dan saya bingung. Kenetralan ya. Jadi salah kalau PMI ada terkena bencana di salah satu daerah, wah itu daerahnya bukan Islam, ulah ditulungan, Persis. ya. Selagi tidak ada pergerakan makar dan tidak mengganggu tatanan kenegaraan,
ya tatanan sosial, ya itu berhak dibantu. Kemandirian, nah, kita ini mandiri, independen. PMI bukan milik pemerintah. Jadi kita bukan milik pemerintah. Kalau pemerintah diatur oleh pemerintah. Kita independen, tetapi kita kerjanya membantu pemerintah. Kalau sudah kita membantu pemerintah, ya aturan pemerintahnya gimana, ya kita juga ngikut akhirnya. Ya. Jadi sama-sama, nah, seperti itu. Bukan berarti milik pemerintah, kitanya mentang-mentang punya pemerintah cuma aing ya, ya seperti itu. Tapi kita bekerja tetap untuk pemerintah. Jadi jalurnya juga ya ngikutin alur pemerintah. Contohnya pada saat terjadi bencana, ada yang dari daerah sana selatan ya. Saya utara salah. Utara. Misalkan terjadi banjir, PMI ngirim bantuan, ya, mobil mogok ini ditarik baik nih kepada yang ngirim bantuan. Tidak koordinasi dengan pemerintah, akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah juga ngirim, pulang ngajak-ngajak PMI ke pemerintah daerah. PMI nanti PBJ yang ngirim bantuan. Jadi misal saling ego bisa bahaya. Yang terjadi bisa bantuan itu bisa numpuk di satu tempat akhirnya karena tidak ada koordinasi. Nah, jadi PMI, ya Wayasa PMI datang ke pemerintah daerah bagian bencana, ya, BPBD, bahwa PMI akan ngirim bantuan, Pak nginjem mobilnya, minta barangnya, minta duitnya, kami relawan mengirim. Ya bisa saja seperti itu boleh, karena PMI bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita bagian dari BPBD. Jangan salah ya. Cuman rumahnya aja yang beda rumahnya. Tapi pada saat ada bencana kita bagiannya. Jadi minta mobil, minta nanam, minta nanam dulu. Mudah-mudahan rekaman ini ada yang ini ya. Tapi intinya tidak seperti itu. Intinya PMI tetap berjalan ya, memberikan bantuan. Itu mah hanya kalau bisa ya seperti itu. Karena tetap kita bagian dari Badan Penanggulangan Bencana. Lanjut, belum baru itu ya, mandirian. Kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini yang terpenting untuk kita, untuk relawan. Kalau sudah tidak sifatnya tidak ada relawan, tidak suka relawan, habis ngirim bantuan, pulang ke kampusnya ngamuk-ngamuk, ya, capek, terus sampai nggak mandi 3 hari, dan lain-lain. Bahkan duit tuanya GBH, misalkan ngamuknya seperti itu. Nah itu prinsip kesukarelaannya akan luntur, akan hilang. Dan ini tidak bisa dijadikan anggota KSR. Mumpung belum pelatihan, belum dilantik, yang mau mengundurkan diri, berat amat tugasnya. Tapi insya Allah saya yang merasakan berat, tapi saya nyaman ya, jadi relawan. Sampai sekarang jabatannya naik tuh. Sampai jadi staf. Nanti saya jadi kepala markas, kepala markas. Ya. Terus kesatuan. Jadi walaupun beberapa lambang tetap satu tadi ya. Tetap satu, karena tidak boleh ada 2 lambang tadi. Jadi mau lambang bulan sabit merah, bulan palang merah itu sama saja. Yang
Ketiga, kesemestaan. Kesemestaan ini menyeluruh ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Jadi pada saat ada bencana Myanmar, Indonesia ngirim bantuan. Indonesia kena tsunami, dari negara-negara lain juga ngirim bantuan. Yang bantuan ke di Pandeglang berbagai bencana lah. Untuk lebih dari Pak. Ini jangan ya. Jangan balik mulu. Jangan. Banjir bantuan. Tapi kita perlu bicara. Tapi bencananya jangan lokal. Kalau lokal ya nggak ada yang bantu, negara luar cuma liatin doang di berita. Kalau sudah setelah skupnya bencana nasional, kayak tsunami Aceh itu bencana nasional, baru Kamu dibantu lagi Pak. ya. Kemudian lagi nanti Pak. Setelahnya kan lagi Pak. Lagi-lagi, oh, mau dibayar sampai ya. Begitu ada kasus, mau nagih. Oh, ini bukan kemanusiaan nih, nagih. Bayar aja kata Pak JK. Ya, ini struktur dari pusat sampai kecamatan pengurusnya. Pusat 15 orang, provinsi 13 orang, kabupaten 11 orang, dan kecamatan 9 orang. Di kita tadi Pak Andi sudah mengatakan bahwa di kecamatan kita 35 kecamatan sudah ada pengurus PMI kecamatan. Jadi kita sebagai nanti menjadi anggota KSR boleh membina di kecamatannya masing-masing. Misalkan untuk pembinaan KSR tingkat Mula Madya dan Wira dari SD sampai SMA. Karena saya tadi sudah dengar bisikan Pak Sekretaris bahwa di STISIP ini akan ada latihan gabungan. Tuh. Berarti peran relawan nih, siap-siap. Silakan materi-materinya diambil kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada silakan diambil di markas. Lanjut. Agus. Hore. Tinggal budi saya. Terus anggota biasa, anggota luar biasa, relawan. Doa Agus Imam. Ya. Ini komponen sumber daya manusia ya. Yang pertama pengurus di PMI Pandeglang aja contohnya. Salah satu sudah hadir tadi Pak Andi. Kalau saya Pak Karyono, Pak Oji itu orang markas. Jadi orang yang harus ada di markas. Ya, saya ada di markas paling internetan doang. Saya itu yang pulang. Ya, karena ada internetnya di markas. Tapi ya terima kasih ada. Coba kalau nggak ada internet saya nggak ke markas kayaknya. Ya tapi karena saya nunggu universitas atau sekolah tinggi di Pandeglang nggak ada yang ngasih kerjaan ke saya. Bawain data relawannya belum dimasukin ke database ya. Jadi harusnya bawa ini ada database belum masuk. Oh iya nanti saya kerjakan tapi sini ya, buka laptopnya. Ya buka ini ya masukin. Sama saya juga kerja nunjukin doang. Anggota terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Ya, anggota biasa dan pengurus. Anggota luar biasa itu anggota yang diistimewakan ya oleh pengurus. Misalkan ada pejabat yang peduli tentang PMI, peduli bisa memberikan bantuan materi atau non materi, atau nah, non materi itu misal dari pemikiran, nunjukin, oh PMI mau ngadain kegiatan ini tapi uangnya nggak ada, ditunjukin sampai di situ aja tuh ada uangnya. Nah itu bisa dijadikan anggota kehormatan karena dia berjasa ya. Atau memang pemikirannya maksudnya bukan finansial saja, tadi terlalu finansial ya. Contohnya, misalnya tentang lingkungan hidup, ide-idenya tentang lingkungan hidup, dan masih contoh-contoh yang lainnya masih banyak. Itu menjadi anggota luar biasa. Nah, anggota kehormatan bisa di atas itu, bisa ya kalau ada di Jakarta mungkin ada delegasi dari luar negeri,
orang luar yang peduli juga kepada PMI, ya, sumbang pikiran, saran dan duitnya bisa diinikan ke PMI, ya, itu menjadi anggota kehormatan. Relawan, PMR, namanya ada, KSR, TSR tadi sudah dibahas ya, tenaga sukarela, dan DDS, apa DDS? Donor darah sukarela. Ini termasuk relawan, karyawan, yang terakhir karyawan, ya, saya salah satunya, jadi karyawan di markas. Mudah-mudahan ada yang daftar pengen jadi karyawan, nanti boleh, tapi nggak digaji. Sumber dananya kalau di PMI, ada yang pernah sama saya rekrut KSR 2014, ada yang nanya ini bagus. Dari mana PMI punya dana? Hibah. Atau hibah? Ada ya? Mana? Nah, dua. Dengan pemerintah. Pertama bulan dana. Yang kemarin, wah setisip nggak dikasih kuponnya. Biar tahu aja, cuma berapa, Rp1.000. Nah, saya sudah nyumbang. Itu kalah berarti sama anak SD. Anak SD sepadeglang itu nyumbang semua Rp1.000. Ya nanti berarti tahun depan nih, karena udah ada KSR yang saya bawain, mau berapa setumpuk ya, harus habis. Yang ketiga sumbangan masyarakat, sumbangan lain yang tidak mengikat atau usaha-usaha lain ya, yang tidak bertentangan dengan peraturan palang merahan. Itu usaha-usahanya. Kegiatan PMI, nah ini penanggulangan bencana, atau tanggap darurat bencana dan rehabilitasi. Nanti bedanya tanggap darurat bencana dan rehabilitasi apa sih? Di pelatihan. Ya, ditulis dulu nanti buat pertanyaan. Pelayanan kesehatan darurat dan untuk masyarakat rentan, diseminasi nilai-nilai dasar kemanusiaan dan hukum humanitar internasional, hukum kemanusiaan, pembinaan generasi muda dan relawan, pelayanan donor darah. Nah ini pelayanan donor darah tadi yang kalau masyarakat sebetulnya tahunya PMI itu donor darah saja, nah, jarang nggak tahu punya, padahal semuanya ada di PMI. PMI itu bergerak ya hampir semuanya, semua bidang diambil. Jadi pelayanan donor darah termasuk Pandeglang itu setiap bulan kalau dihitung darah yang masuk dan darah yang dibutuhkan itu masih minus, masih kurang. Kenapa kurang? Ya jangan marah-marah ke PMI ya, saya ingatkan. Kenapa harus marah-marah PMI? Bapak aja donor udah ada darahnya. Karena PMI sudah sampai ke Tangerang, ke Jakarta, sampai ke mall-mall. Itu donor darah, ngambilin darah orang yang belanja. Ya. Jadi, iya, selotin darahnya. Jadi mereka belanja, tapi dapat pahala juga, ya, bantu orang. Dan insya Allah nggak diingat-ingat kalau donor darah. Kalau kita kasih sumbangan ke seseorang, ke tetangga, kamu ada gede mah, ingat baik seumur umur. Kamu ada kayak selisih paham. Pada kerja juga ya, jadi nggak jelas kan. Tapi kalau kasih darah, siapa yang terima darah kita? Nggak tahu siapa-siapanya. Udah kita lupa. Insya Allah ya, pahalanya lebih besar. Lanjut. Nah, ini kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Jadi sebelum bencana terjadi, kegiatannya adalah satu pelatihan untuk relawan. Wah, fotonya pasti push up lah dua kan? Nggak pada mau gitu. Ini pelatihan satuan penanggulangan bencana. Jadi nggak bisa langsung ke sini pelatihannya ya, karena harus ikut KSR dasar dulu. Setelah KSR dasar baru ke sini ke Satjana. Itu pelatihan untuk relawan. Ini Satjana yang di pusat. Kalau saya hanya ikut yang di provinsi karena nyerah sih. Karena perut saya ini nggak kompromi. Kalau di situ kan udah gerakannya ya. Lari udah ikut ngampul gitu ya perutnya. Jadi kalau udah nggak bisa. Jadi umur udah mungkin udah agak ini. Kalau yang masih kuliah masih SMA itu wah udah masih kuat-kuat. Jadi begitu ada panggilan lagi untuk tingkat pusat, nyerah saya ikut. Tapi memang pengen, hati mah pengen, tapi apa daya ya, badan tidak mendukung. Yang keduanya adalah pelatihan untuk masyarakat, termasuk pembina PMR. Ini pelatihan salah satunya adalah
pertolongan pertama. Lanjut. Nah, diantaranya adalah persediaan barang bantuan. Persediaan barang bantuan ini apakah di PMI ada? Ada. Ada yang pernah ke PMI Manas Pandeglang? Oh, lewat doang. Coba ke PMI Pandeglang. Bantuannya ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Tapi jangan takut, kenapa? Kita punya gudang regional tuh di PMI Provinsi Banten. Tinggal ngambil doang barang, ya. Tinggal ngambil doang. Cuman bencananya ya pasti. Ya, helikopter juga diturunin kalau memang tadi itu kayak bantuan itu, pertanyaan tinggal gitu doang. Kalau hanya banjir yang skopnya hanya 1 malam, sebetulnya itu bukan kategori bencana. Yang kategori bencana itu manusia di sekitar itu penduduknya sudah tidak beraktivitas total. Gawe itu bisa, ngaliwet itu bisa, biasa paling bisa ini. Sudah tidak bisa bekerja, aktivitas sudah beraktivitas banjir, ya. Tapi kalau banjir surut lagi, besok bisa lempang, ya lamun gawe ulah nungguan bantuan baik, kemalam bantuan itu datang, ya, itu kan harusnya udah beraktivitas. Jadi ya itu kebalikan tadi karena masyarakat sering dicekoki seperti itu, ya kita keenakan. Makanya PMI kalau ininya mengedepankan ngasih pancingnya, bukan ngasih ikannya. Ya, kalau PMI. Jadi seperti kemarin program Jepang, kita dilatih masyarakatnya. Jadi biar mereka sendiri pada saat bencana datang mereka yang terdekat. Itu seperti melatih mereka seperti memberikan kailnya, bukan memberi ikannya, memberi umpannya. Pendampingan masyarakat, ini pelatihan banyak ya. Jadi untuk siswa-siswa sekolah juga ada, untuk di masyarakat juga ada, yang terakhir di desa Labuan kemarin, yang paling terakhir. Lanjut. Saya lupa tadi, lihat jamnya takut lewat. Oh masih 3 jam lagi ya? Oh iya. Saya siap. Siap. Nah, ini sosialisasi masyarakat, pengurangan risiko berbasis masyarakat. Di sisi ini silakan buat program setahun. Mau ngapain aja setahun tuh? Masa sih selama jabatan jadi KSR di sisi cuma kegiatan yang sekali doang? Ya, anak SMA ya? Anak SMA kan namanya? Sama ya kan? Jadi ya itu saya. Padahal programnya mudah. Jadi program yang bisa dilaksanakan mudah. Ada yang donor darah. Itu kan banyak mahasiswa berapa ribu, ya. Jadi dikomporin, dihipnotis lah, biar mau donor darah. Jadi nggak bakalan semuanya memang, tapi minimal lagi dapat 20 kantong darah aja udah sukses. Setisip Banten Raya sekarang orientasi UKM KSR ya, jumlahnya 50 orang, alhamdulillah. Dapat 10 kantong, udah sukses. Unma, berapa ribu? Apa ya Pak? Mahasiswanya? Lebih 2.000. 2.000, oh, alhamdulillah. Ya. Berapa? 3.000. Tapi kan bukan lihat mahasiswanya, nanti lihat hasil darah yang diambil. Yang saya nyatakan sukses itu, ya, darah yang diambil. Jumlahnya, misalkan 100, dapat darah 30. Dengan jumlah yang banyak dapat sedikit ya sukses yang banyak itu darahnya seperti itu. Nah, saya umumkan juga nih bulan Oktober, udah lama banget. Februari maksudnya. Februari besok. Sekarang tanggal berapa? 30 ya. Pokoknya besok tanggal 21 Februari saya tunggu di markas ada donor darah. Kalau nggak ada dari Setisip sama Unma kebangetan yang donor darah. Udah ngadain. Pokoknya yang bukan masalah ngadain donor darahnya siapa aja yang belum. Kan ada yang belum ya? Iya pasti ada yang belum donor darah itu. Sama. Anak-anak SMA juga begitu ada. Udah kemarin. Emangnya semuanya udah donor darah? Kalau semua udah boleh. Nggak. Tapi kan paling berapa orang yang diambil. Jadi
perwakilannya. Adapun nanti setelah diperiksa nggak cocok, nggak bisa diambil, udah sukses menurut saya, karena sudah niat, sudah saudara datang, periksa, wah sedang gate ya, iya, kamu sedang ngeluarin darah, jangan diambil. Jadi seperti itu, udah niatnya udah bagus, lah. Saya penilainya di situ aja, bukan dari jumlah, ya dari niat aja. Lanjut, penampungan darurat, evakuasi. Nah ini Hadlum namanya. Dulunya kendaraan TNI dibeli oleh TNI. Nah, bukan TNI ya, memang kendaraan TNI, tapi kendaraan itu dibeli oleh TNI untuk evakuasi bencana. Jadi pakai rantai itu ya. Ya. Ini pada saat Merapi, jam Merapi. Miko kesana kan? Iya. Oh lihat ya di TV ya. Tapi ya memang tadi itu bagaimana jenis bencananya. Kalau sudah bencana nasional, kita kami Pandeglang akan direkrut oleh pusat dulu, nggak sembarangan berangkat ya. Mentang-mentang lagi semangat jadi relawan, nggak jadi bayar duit ke pengurus kayak ayah ya tenang berangkat saya nggak bisa. Itu harus direkrut dulu, didaftarin ya ke pusat, baru dikirimkan ke sana. Seperti itu. Jadi ada alurnya. Penanggulangan darurat ya, atau shelter pada saat bencana yang luar biasa, dan itu kemampuan manusia sudah tidak bisa, harus dibantu oleh orang lain. Kalau bencana tsunami aja kan hancur dulu rumah tuh, kayak rumah aja ya, rumah habis. Dibuatkan hunian sementara. Kalau ini beda, penampungan darurat dengan hunian sementara beda ya. Kalau penampungan darurat itu ya dia mengamankan aja dulu ke tempat yang aman. Tapi kalau penampungan darurat untuk dia tinggal agak lama sebelum punya bangunan yang permanen. Lanjut, dapur umum. Tapi muka-mukanya bisa masak nggak ya? Masak air. Masak air ya? Biar masak. Masak air juga gosong ya. Dimasakin kurang. Dapur umum. Tapi nanti, wah, PMI pintar sekarang. Kalau dulu seperti itu, fotonya juga seperti itu, latihannya masak, ya. Tapi PMI sekarang, ya manajemennya dilatih. Kita nggak bisa masak, jangan takut, ya. Tetap aja di DU, PD datang, ya ke tempat bencana. Karena dibagi-bagi kan, relawan itu dibagi. Kamu bagian DU, kamu bagian shelter, kamu di asesmen, kamu di FL, dan lain-lain, kamu di PP. Nah, yang nggak bisa masak walaupun kebagiannya itu pede aja tenang. Ya. Kenapa? Karena kita pendekatannya sekarang ke masyarakat. Ibu-ibu ulah diubah ya, jangan putu ya. Bu kan ibu, nah, potongan kacang. Nah, gitu kan. Oh iya, sikat. Nah, jadi ibu-ibu kan resep ibu ya. Daripada dicicingkan, kita ya capek ya, keringetan. Pas biasaan ibu-ibu dengar ngamuk ibu-ibu waduh. Jadi sekarang pendekatannya lebih enak. Ibu-ibu merasa senang diberdayakan, ya ikut gabung dengan kita lagi yang untuk bisa masak. Alhamdulillah ada yang bantuin. Nah, jadi pede aja. Distribusi bantuan. Ya, Pandeglang TNI sudah setiap tahun itu memberikan bantuan ke bencana banjir khususnya ya. Pandeglang itu sebetulnya bencana nasional. Kenapa? Karena tiap tahun udah pasti ya. Cuman memang ya sebetulnya masih kalah dengan daerah-daerah yang lain. Air dan sanitasi. Nah, termasuk Pandeglang sering memberikan bantuan air bersih. Mobil tangkinya ada Kalau dilihat di PMI Pandeglang nggak ada, tapi waktunya ada, tenang aja. Ya, enggak, mobil PMI. Fotonya di mana ya? Punya pusat. Kalau sebagai punya. Tapi kan punya pusat juga punya PMI. PMI ya kita. Sudah. Jadi nggak batasan tuh enaknya PMI. Kalau perlu mobil Hadlum tadi dipinjam buat kemana ya? Yang lewat rawa-rawa kalau banjir bisa. Tapi nanti dihitung kegunaan dengan ininya nanti seimbang enggak?
pinjam mobil hadrun, bank solar aku rusak kumaha, mawane macam mawa relawan doang misalkan nyebrang, aduh gitu ya. Jadi harus fungsinya harus sesuai. Nah, tangki ini kemarin terakhir digunakan pada saat lomba di Majasari KMR. Ada yang ikut? Ya, kita karena di Majasari itu air dari pegunungan kecil dan jumlah pesertanya banyak, jadi nggak mungkin. Saya juga bisa bawa mobilnya di PMI. Kita akhirnya nambah pengetahuan, pengalaman, nambah ilmu juga. Air dan sanitasi udah lanjut. Pemulihan hubungan keluarga, ya kan nih. Ini pada saat fotonya apa ya? Bencana kalau nggak salah. Waktu Aceh itu memang banyak yang terpisah anggota keluarga ya. Banyak yang hilang terpisah. Itu bisa menggunakan kalau sudah kita kontak dengan PMI yang di daerah lain ternyata di berita diketemukan, itu bisa ngobrol melalui paket telepon satelit. Hebat kan? Di Pandeglang ada? Nggak ada, tapi butuh, tenang diambilin. Program psikososial. Nah, di kita latihnya ada, latih pusat KSR Pandeglang, tenang aja. Jadi nggak usah manggil dari luar. Karena kita kalau sudah lama di PMI ikut pelatihan-pelatihan spesialisasi, bisa diakui oleh pusat, kita bisa jalan-jalan ke Nusantara. Ya, teman KSR di Pandeglang ada. Termasuk saya ngasah naik pesawat gara-gara di PMI, lama kita PMI dirahap gua ya, ongkos lagi mahal, ngasaan Pak. Lanjut. Nah ini hunian sementara ya, jadi dari bilik. Kalau tadi kan bukan yang tenda itu untuk pada saat bencana saja. Tapi kalau bencananya lama dan rumah yang hancur misalkan tidak ada tempat tinggal, dibuatkan hunian sementara. Nah ini yang ngebangun siapa nih Pak? Ada lambangnya tuh. Tiga. Palang merah dan manusia merah. Ada yang lain? Sudah ada lambangnya? Saya sudah jelaskan tadi. Nah, komite ada lagi? Ya, federasi IFRC. Kalau yang komite yang bulat ya, yang bulat. Supaya mengingatkan aja. Jadi ini yang ngebangun federasi karena bencana. Lanjut. Ini yang pelayanan ambulans. Rumah sakit lapangan. Nah, pelayanan ambulans saya bahas. Di PMI Pandeglang ambulans sudah ada tuh. Itu staf Yankes, Notariono. Pelayanan kesehatan. Cuman sayang bisa jaga ambulan ya. Sampai tidak sampai relawan malah jaga ambulan. Nah, kita ada ambulan tapi belum ada tim khusus untuk ambulan. Harusnya ada tim khusus yang dilatih untuk khusus ambulan latihannya. Ya, drivernya 1, perawatnya 1, relawannya 3. Jadi 5 dengan driver. Jadi mereka dilatih untuk pertolongan pertama gawat darurat. Nah, kalau tim ini sudah dibentuk, ambulan di PMI Pandeglang akan difungsikan 24 jam. Sekarang kan belum berfungsi. Kenapa? Petugasnya nggak ada. Ambulannya ada mobilnya, petugasnya nggak ada. Nah, jadi kalau petugasnya sudah ada, kita fungsikan ya kalau belum 24 jam dari pagi sampai sore. Kalau sudah ada nambah, bisa di shift gantian. Jadi nunggu di markas, nunggu panggilan. Ya. Kalau sudah ada itu tinggal dengan polisi kerjasama, Pak. Kalau ada kecelakaan, kontak PMI jam berapapun. Udah pasti kecelakaan Pandeglang itu kan termasuk tinggi. Pasti itu, terus itu ambulan. Ya. Udah. Kita sebagai relawan itu aktif pasti jalan. Jadi jangan sampai kejadian saya pertama masuk jadi relawan, ya nggak ada kegiatan karena kegiatannya nggak dibuat. Akhirnya lo main gaplek baik terus terang. Di bawah tahun 2000 ya, kalau segini mah enggak lah, saya jadi tetap nunggu gaplek ditendang. Jadi nggak ada gaplek lagi layar remi. Lanjut.
Nah, advokasi atau promosi, ya, kita selalu mengedepankan advokasi dengan siapapun, dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengusaha, dan mempromosikan lambang. Sekarang mulai kalau sudah didiseminasi, sekarang di orientasi Palang Merahan, kenalkan itu lambang Palang Merah. Jadi bukan nama bulan sabit merah ya, karena bulan sabit merah ya kita, Palang Merah ya kita. Tapi di Indonesia perhimpunannya adalah Palang Merah. Terus orientasi pelatihan. Nah, lihat foto siapa? Tentara ya. Tentara aja didiseminasi. Jadi tentara yang baru jadi prajurit ya namanya, saya kurang paham. Yang baru daftar jadi tentara dan lulus, ya, itu akan didiseminasi oleh PNI kalau di Indonesia. Untuk apa? Ya, untuk memperkenalkan Palang Merah tentang lambang segala macam. Karena sudah berbicara lambang Palang Merah, nanti juga berbicara aturan perang. Jadi aturan perangnya nanti bukan aturan perang taktis ya untuk perangnya, tapi nanti berbicara tentang Palang Merah dan bulan sabit merahnya. Jadi mana yang boleh ditembak, mana yang tidak boleh ditembak. Nah, seperti itu. Mana yang harus dilindungi, mana yang tidak. Setara aja didiseminasi. Ya, kita juga harusnya masyarakat Indonesia itu harus tahu. Harusnya. Lanjut, habis ya? Terima kasih. Ya. Oh, masih ada. Bayan saudara. Nah, kalau ini kebetulan fotonya bukan foto ambulan Pandeglang, udah depan gitu lah. Kalau udah, Pandeglang sebetulnya sombong Pandeglang ini. Kenapa sombongnya? Mau dikasih mobil UDN ya, mobil bus ditolak. Sombong banget ya. Ya, tapi bukan berarti ditolak tidak mau, katanya ya. Cuma tadi itu perimbangan antara perawatan ya dengan penggunaan itu belum seimbang. Jadi uang keluar nanti buat perawatan. Tapi nanti ke depan kalau stabil ya tentu kita juga pengen, karena pada saat ada mobil donor darah, stisip ngadain donor darah, nah, dia meluncur ke sini kan, enak tuh. Nggak harus sekarang kan pakai Avanza, orangnya 5 orang tambah box peralatan segala macam, ditumpuk pakai jejak ya, doang toge kayak itu. Nah, jadi mobilnya masih kecil sekarang. Lanjut. Nah, ini komponen PMI ada PMR usia sekolah, SD, SMP, SMA, KSR usianya 18. Ada yang belum 18? Ya. Kalau belum 18 atau sudah menikah jadi kudu kawin. 10 tahun. Saya kan tas. Ya, unsurnya perguruan tinggi, instansi atau lembaga. KSR tenaga sukarela lebih dari 18 tahun, unsurnya pendidik atau profesi atau orang yang mempunyai orang yang profesional. DDS saudara sukarela usianya lebih dari 18 tahun. Nah, makanya besok juga harus ngadain dari mahasiswa, dari kepolisian, dari tentara. Karena kalau donor darahnya dari SMA aja takut tadi usianya kurang, berat badan kurang, ya lagi mengeluarkan darah dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Nah, pelatihannya untuk PMR nih 7 materi. Gak apa-apa. Nanti KSR juga akan membina PMR ya. Jadi materinya kalau untuk PMR untuk sekolah 7 materi. Kepala Merahan, kepemimpinan, pertolongan pertama, remaja sehat, donor darah, sekolah siaga bencana atau EO siaga bencana, kesehatan remaja, 7 materi. Untuk SD, SMP, SMA juga sama. Untuk KSR-nya, pelatihan dasar 120 jam. Nanti setelah ini siap-siap pelatihan KSR-nya. Spesialisasi itu tadi. Nanti setelah itu ada pelatihan. Kalau aktif, pasti saya tunjuk untuk ikutan pelatihan selanjutnya, entah itu di provinsi atau pusat. Untuk KSR, orientasi Palang Merahan juga harus pelayanan dan manajemen. Lanjut. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada Pak.
mengerti tentang sistem tadi. Kalau kata Bapak tadi PMI itu di Pandeglang masih terkenal tentang kegiatan donor darah, Pak. Donor darah. Donor darah itu kan mengambil darah dari masyarakat umum, Pak, luas. Itu kan secara sukarela Pak ambil darah. Tetapi saya butuh benda saja Pak ini pada Bapak ya. Ketika ininya itu darahnya dibawa kemana Pak? Harusnya disumbangkan kemana atau ditaruh kemana? Kalau itu tarif disumbangkan, kenapa setahu saya kalau orang tetangga saya tabrakan Bayar beli ya dari semua, walaupun pada dasarnya oke lah pakai uang perawatan darah masuk kulkas dan sebagainya, tapi harganya itu Pak gitu yang gila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang punya pengalaman? Coba silakan. Pengalaman apa ya Pak? Ya tadi ada kasus nyumbangin darah kan sukarela, tapi pada saat ada orang yang membutuhkan ternyata dibutuhkan biaya atau harus beli istilahnya kata mereka. Kondisinya emang wajar beli Ya. uang perawatan, tapi Harganya lapor tinggi ya. Ada. Oke. Jadi yang pertama adalah kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Itu banyak faktor. Karena kalau berbicara harga, dari harga dulu lah nggak apa-apa. Nanti dikupas dari awal lagi. Tergantung pasien ya. Kalau berbicara fakta harga, karena ada di lapangan itu ada yang namanya calok. Saya berkata seperti itu karena memang saya pernah mendengar ucapan seperti itu. Ya, waktu di Labuan itu ada yang satu kantong sampai 800.000. Wah, saya juga kan aneh. Ya, kok bisa seperti itu? Ya ada yang berbeda-beda lah harganya. Tapi yang pasti adalah yang pertama, donor darah memang tadi sudah dikatakan donor darah sukarela DDS. Jadi siapapun yang menyumbangkan darahnya itu tidak ada paksaan. Dan orang yang pengen juga kadang-kadang nggak boleh. Kita tidak bisa memaksa, tapi ada orang yang pengen juga kadang-kadang ya ada kalanya tidak boleh. Yang bagaimana? Kalau tidak memaksa, narik orang ya jelas ya tidak harus sukarela. Tapi yang ditolak, kenapa? Nah, orang yang akan mendonorkan darahnya tidak serta-merta diambil darahnya. Dia diperiksa dulu kesehatannya ya. Kalau memang ternyata dia tidak sehat, nah jelas ditolak. Kalaupun artinya ini. Yang kedua selanjutnya seperti Pandeglang seringnya di Mall Tangerang ya, ambil darah. Setelah selesai darah itu dimasukkan ke peti yang ada pendinginnya karena takut rusak. Karena darah itu kalau nggak didinginkan itu rusak, udah nggak bisa dipakai. Dibawa ke Pandeglang dan masuk ke freezer ya, ke UDD Pandeglang, disimpan. Nah setelah itu pada saat ada pasien yang membutuhkan, tentunya dia membawa sampel darah dari dokter. Diperiksa sampel darahnya, baru dicari, dan darah itu diperiksa lagi. Hampir 1 jam meriksa. Diperiksa dulu oleh petugas PMI, ya, dan ada penyakitnya tidak. Dan kalau sudah selesai, itu baru diberikan. Ada kalanya pernah karena tidak ada karena pasiennya darurat, keluarganya sampai marah-marah ngamuk di PMI. Karena meriksanya kan memang butuh waktu, keburu meninggal, ngamuk, ada terjadi seperti itu. Nah sekarang pertama harga, kenapa timbul harga? Sedangkan sukarela. Ya betul. Teman dekat saya ngajar di SD. Teman saya satu kantor, dia sering donor darah di Pandeglang. Dia orang Cirebon. Pada saat dia pulang ke Cirebon, ada keluarganya ternyata sakit dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Cirebon membutuhkan darah. Dia mengambil darah, ya, setelah bawa sampel dan ada darahnya, mau diambil, dipinta uang. Nah, akhirnya dia barang. Cuma prinsip dia pertama,
ini perasaan donor darahnya sukarela kok. Saya waktu keluarga saya sakit suruh beli. Gitu. Pas ketemu pulang Pandeglang, ketemu di sekolah langsung, orang PMI kumaha sih, namanya kaget ya. Saya nyumbangin darah sukarela kok pada saat keluarga saya butuh, dipinta duit, dipinta biaya. Oh gitu ya, bener, serius kan. Sekarang saya nanya gini, waktu ngambil darahnya wadahnya pakai naon? Wadahnya pakai apa? Pakai gayung, pakai ember, seperti itu kan? Sedikit bercanda ya. Dia malah ngomong pakai gayung, pakai ember. Ya iya. Pertama darah itu pakai labu, ya. Wadahnya belum diproduksi di Indonesia, masih di ekspor keluar ya, diimpor dari luar negeri. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, alat-alat medisnya, jarum suntik, selang dan sebagainya macam. Yang selanjutnya adalah reagent atau alat untuk meriksa penyakit-penyakit, jenis-jenis penyakit, sifilis, hepatitis, HIV dan sebagainya. Nah itu. Nah selanjutnya dari jumlah itu di 250 ya, tergantung PMI di kabupaten kota yang daya dukungnya kuat. Nah dari situ, nah kalau itu dasarnya dari alokasi apa yang dikeluarkan ya, sampai servis cost buat petugas juga. Sekarang harga yang baru adalah 320 ya, 360 yang terbaru. Nah sekarang 360 itu apakah dari PMI? Bukan. Harga 360 itu dari Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan menganggap bahwa kalau murah takut pelayanannya tidak maksimal. Karena memang benar, terus terang di Pandeglang sebelum ada aturan itu mau dimahalkan, kasihan pasien. Akhirnya ngepres ya sampai teman-teman yang di UDD itu kerjanya maksimal tapi honornya biasa aja. Enggak sampai UMK, enggak mencapai UMK waktu itu. Honor sangat jauh sekali di bawah. Nah pas ada peraturan menteri itu kebantu. Nah otomatis kerja juga lebih dan honor juga ya sekarang udah mencapai lah UMK. Artinya harga yang 360 itu sudah patokan karena dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan se-Indonesia sama sekarang, sama rata. Nah kalau berbicara di luar itu harganya di atas 360 per kantong, nah itu di luar PMI pastinya. Itu jawabannya. Ada lagi? Silakan. Atau masalah yang lainnya? Ya.